Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Rabu malam Kamis 18 Syawal 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dan juga Lughatil Arabiyah, tatbiq, qiraah, wal hifdz, wa nahwu wa sharf, wa tarjimah dari kitab Lum'atil I'tiqad, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ucapan dari Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' matan dari ucapan al-Imam al-Auza'i rahimahullah aw radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Qala Imam Abu Abdillah al-Auza'i قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال المؤلف رحمه الله: فقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال المقدسي رحمه الله: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. بسم الله. قال المقدسي رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu: alaika bi asari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ra'a rijali wa in zafrafuhu laka fil qawli. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: wa qala Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu: alaika bi asari man salaf wa in ramadaka an-nasu wa iyyaka wa ra'a rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Bismillah. Wa qala al-Imam Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu: alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ra'a ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawli. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخروه بكامل قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Maqala Imam Abu Amr al-Awza'i radhiyallahu anhu alaika bi athari man salafa rafadokan nasu wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrahu laka bil qawli. Bismillah. Wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wada'a an-nasa ilaiha hal allamaha di sini fathah, hal alamaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha. Qala lam ya'lamuha. Qala fa syai'un lam ya'lamhu haula alimtahu anta. Qala rajulu fa ini aqul qad alimuha. Qala aw fawasi'ahum an la yatakallamu bihi wa la yad'u nasa ilaihi am lam yas'ahum. Qala bala wasi'ahum. Qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa khulafa'uhu la yas'uka anta. Diperbaiki di sini anta pakai ta, la yasa'uka anta. Fanqata ar-rajulu faqala al-khalifah wa kana hadiran la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Imam Ibnu Qudamah menukilkan dari kisah yang disebutkan di sini dari Muhammad ibni Abdurrahman al-Adrami. Kisah ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah dan juga Adz-Dzahabi di Siyar A'lamun Nubala dan Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad dari beberapa jalan yang panjang dan yang pendek. Dan inti dari kisah ini, maka kisah ini dari segi sanadnya itu disebutkan oleh para ulama banyak jalannya meskipun tidak lekang dari kedhaifan. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi setelah menjelaskan dari beberapa jalan di Siyar A'lamun Nubala dan juga dia berkata hadhihi qissah malihah wa in kana fi tariqiha man yajhalu walahu syahid. Kisah ini sangatlah baik meskipun di jalannya ada yang majhul, namun ada jalan-jalan yang lain. Ada jalan yang panjang kisahnya dan pendek. Maka perlu diketahui tentang permasalahan kisah ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam buku-buku yang kami sebutkan tadi. Maka kisah ini kembali kepada 3 perkara. Pertama, Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami. Maka dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Adrami.
Di sini yang disebutkan di dalam tarikh namanya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Adrami, dan dia dari murid Waqi' ibnu Jarrah, dan dari murid Imam ibnu Uyainah, dan dari murid Abdurrahman ibnu Mahdi. Maka kalau dia murid dari Waqi' ibnu Jarrah, Abdurrahman ibnu Mahdi, berarti dia bisa di tabaqah yang ke-10 atau yang ke-11, yang mana kebanyakan kutubus sittah meriwayatkannya. Maka oleh sebab itu dia termasuk dari gurunya Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, dan telah disikohkan oleh Abu Hatim dan Nasa'i rahimahullah. Maka wallahu a'lam, ini dia ahlu sunnah yang disebutkan di dalam kisah ini, dan ini terjemahnya. Dan perkara yang kedua dari kelompok ahlul bid'ah yang diajak bicara oleh ahlu sunnah ini adalah Ahmad ibnu Abi Du'ad. Dan Ahmad ibnu Abi Du'ad dipercayakan menjadi qadhi pada zamannya, dan dia mempunyai pemikiran sesat bid'ah, yang mempunyai pemikiran al-Jahmiyah, dan dia adalah musuh besar dari Imam Ahmad. Dan kebid'ahan yang paling menonjol yang digembar-gemborkan di zamannya, terutama di zaman Imam Ahmad, karena dia musuh dari Imam Ahmad yang menyebabkan Imam Ahmad dipenjara dan didera, kana da'iyatun ila khalqil Qur'an, bahwa dia mengatakan Al-Qur'an bukan ucapan Allah, kalamullah bukan, tetapi Al-Qur'an makhluk seperti binatang, gunung dan yang lainnya. Dan dia karena qadhi mempunyai kedekatan kepada khalifah yang di sini dia menjadi saksi, Al-Khalifah Al-Ma'mun dan juga Al-Mu'tasim. Dan yang ketiga dari kisah ini dihadiri oleh Khalifah Al-Wathiq Billah, gelar dari Khalifah Harun ibnu Muhammad Al-Mu'tasim Billah Ibnu Harun Ar-Rasyid, yang mana dia pada saat itu memerintah di Baghdad tahun 227 Hijriah, di tahun meninggalnya Imam Al-Bukhari dan sebagainya. Maka pada zaman itu dijadikan imtihan Al-Quran dan dipenjara dari ulama-ulama ahli sunnah yang mengatakan Al-Quran itu ucapan kalamullah, sehingga harus semua orang mengatakan Al-Quran itu makhluk seperti manusia, jin, gunung dan sebagainya. Dan dari sebab inilah Imam Ahmad dulu dipenjara dan diuji dikarenakan permasalahan ini. Maka ini dari asal munadharah yang dinukil oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab ini. Maka Al-Adrami yang kita sepakati di sini adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibni Muhammad. Wallahu a'lam, bukan Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Adrami, tetapi Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq Al-Adrami. Maka munadharah ini dia dengan kelompok ahlul bid'ah tadi, siapa namanya? Ahmad ibnu Abi Du'ad. Dan masalahnya khilaf di sini tentang akidah, tentang Al-Quran kalamullah, dikatakan oleh dia Al-Quran itu makhluk. Maka berkata Imam Al-Maqdisi menukilkan langsung saja dari Al-Adrami, kita katakan
Karena namanya di sini Muhammad ibnu Abdurrahman, wallahu alam dohirnya bukan dia, tetapi Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Adrami. Maka di sini mengatakan